Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Baik, pada kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apa itu rangka? Ya, rangka manusia terdiri atas tulang-tulang yang merupakan alat gerak pasif karena hanya dapat digerakkan bila ada otot dan persendian. Nah, otot itu kemarin adalah alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi rangka manusia. Fungsi rangka yang pertama yaitu memberi bentuk atau postur tubuh pada manusia. Kemudian yang kedua adalah penegak dan penahan tubuh. Jadi kita bisa berdiri, kita bisa duduk, itu karena terdapat rangka atau tulang. Kemudian yang ketiga sebagai pelindung organ-organ dalam yang vital. Yang vital artinya penting ya, seperti otak, jantung, paru-paru, organ pencernaan, dan organ reproduksi. Kemudian yang keempat, tempat melekatnya otot dan jaringan lain. Yang kelima yaitu tempat pembentukan sel darah. Yang keenam, tempat pembentukan kalsium dan fosfor. Kemudian yang ketujuh, penyimpan cadangan lemak di sumsum kulit. Selanjutnya yaitu pembagian rangka manusia. Rangka manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama rangka kepala atau tengkorak, yang kedua rangka badan, yang ketiga rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama rangka anggota gerak atas, yang kedua rangka anggota gerak bawah. Nah, berikut rangka kepala ya, kemudian rangka badan, rangka anggota gerak atas, kemudian rangka anggota gerak bawah. Selanjutnya kita akan membahas rangka kepala atau tengkorak. Nah, rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak, indera penglihatan, indera pendengaran, dan saluran pernapasan bagian atas. Nah, berikut tulang dahi. Kemudian ada tulang baji. Dilanjut yaitu tulang hidung, kemudian tulang rahang atas, kemudian tulang rahang bawah, tulang pipi, ada tulang tengkorak belakang, dan tulang pelipis, dan tulang ubun-ubun. Nah, itu ya. Kemudian rangka anggota gerak atas. Rangka anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas. Tulang lengan atas berfungsi sebagai tempat menempelnya otot-otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Kemudian dilanjut yaitu tulang pengumpil. Berfungsi untuk menyambungkan siku dengan tangan pada sisi ibu jari dan membentuk persediaan pergelangan tangan. Selanjutnya yaitu tulang hasta. Bekerja sama dengan jari-jari berperan dalam gerakan memutar pergelangan tangan. Nah, selanjutnya yaitu tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan berfungsi untuk memberikan gerakan tangan memutar atau gerakan bebas dan sebagai persambungan antara tulang lengan bawah dan telapak tangan. Nah, coba kalian nanti praktekkan ya gerakan tulang pada pergelangan tangan kalian. Nah, kemudian ada tulang telapak tangan, berfungsi sebagai penguat dan tempat melekatnya otot untuk mendukung gerakan telapak tangan dan sebagai pembentuk tangan. Yang terakhir adalah tulang jari tangan, berfungsi untuk penggerakan jari seperti menyentuh dan memegang suatu. Rangka anggota gerak bawah. Yang pertama tulang paha, berfungsi sebagai penggerak untuk berjalan, berlari, menyangga badan, dan menghubungkan tulang bagian pinggul dan lutut.
Kemudian tulang tempurung lutut berfungsi membungkus dan melindungi sendi lutut. Kemudian tulang kering berfungsi sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan berlari, menghubungkan tulang lutut ke pergelangan kaki dan membentuk bagian dari kerangka kaki. Nah, selanjutnya ada tulang betis. Tulang betis berfungsi untuk menjaga bentuk kaki, mempertahankan posisi kaki, dan melindungi kaki dari benturan. Nah, ketika kalian jatuh atau tersandung, itu tulang betis sangat berfungsi untuk menjaga keselamatan kaki kalian. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, berfungsi untuk gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel dan sebagai penahan beban tubuh. Kemudian ada tulang telapak kaki, berfungsi untuk berpijak sehingga dapat berdiri, berjalan, dan berlari. Yang terakhir, tulang jari kaki, yaitu berfungsi sebagai pijakan penggerak jari-jari kaki dan untuk keseimbangan tubuh. Selanjutnya, rangka badan. Rangka badan terdiri dari tulang leher, berfungsi melindungi tenggorokan dan kerongkongan. Kemudian ada tulang selangka, tulang belikat, dan tulang dada. Nah, tulang ini berfungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung. Kemudian ada tulang belakang, berfungsi melindungi saraf dan sumsum tulang. Kemudian tulang panggul, berfungsi melindungi organ pencernaan dan organ reproduksi. Kemudian ada tulang duduk, dan yang terakhir tulang kemaluan. Berikut jenis-jenis tulang manusia berdasarkan bentuknya, yaitu ada tulang pipa atau tulang panjang, kemudian ada tulang pipih, ada tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Nah, tulang pipa atau tulang panjang itu adalah berbentuk tabung dan berongga menyerupai pipa. Contoh ada tulang paha, tulang kering, tulang betis, lengan atas, pengumpil, dan tulang hasta. Kemudian tulang pipih yaitu tulang yang berbentuk pipih. Contohnya yaitu tulang belikat. Tulang pendek berukuran pendek dan berbentuk kubus. Contohnya tulang belakang, ruas pergelangan kaki, dan ruas pergelangan tangan. Nah, yaitu tulang tidak beraturan. Apa sih tulang tidak beraturan itu? Yaitu tulang yang berbentuk tidak beraturan atau tidak memiliki bentuk yang jelas. Contohnya seperti tulang panggul dan tulang penyusun wajah atau rahang. Nah, yaitu jenis-jenis tulang manusia berdasarkan zat penyusunnya. Yang pertama yaitu tulang rawan atau kartilago. Yang kedua tulang keras atau osteon. Nah, tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan dan bersifat lentur dan lunak karena mengandung sedikit zat kapur. Contohnya cuping hidung dan daun telinga. Kemudian tulang keras itu adalah tulang rawan yang mengalami penulangan osifikasi sehingga menjadi sel tulang keras, osteosit. Sifat keras, kaku, dan mudah patah karena mengandung banyak zat kapur, kalsium fosfat, dan kalsium karbonat. Contohnya yaitu tulang keras adalah tulang anggota gerak dan tulang belakang. Selanjutnya, tahukah kamu apa itu cover? Ya, cover atau sampul buku adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada suatu buku. Cover merupakan gambaran dari keseluruhan isi buku. Nah, berikut ini ada unsur-unsur cover buku yang baik. Yang pertama yaitu jenis huruf pada judul harus menarik. Kemudian kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Kemudian ada nama penulis, ada identitas penerbit, kemudian ada gambar yang menarik, sinopsis pada cover belakang, dan identitas buku pada punggung buku. Anak, selanjutnya di sini Ibu ada contoh cover buku bacaan, ya.
tadi seperti unsurnya, yang pertama cover depan ya, bagian depan buku itu namanya cover depan. Kemudian ada punggung. Nah, punggung buku bisa kalian lihat itu adalah garis tepi tengah ya, antara cover depan dan belakang. Nah, di situ ada cover belakang, bisa kalian amati. Nah, kemudian unsur yang lain yaitu ada nama penulis buku. Nah, nama penulis buku biasanya di pojok kanan, pojok kiri ya, atas atau bawah. Kemudian ada judul buku, tulisannya itu lebih besar daripada tulisan yang lain. Ada gambar cover ya, harus menarik supaya pembaca berminat ya. Kemudian yang ada identitas pada punggung buku. Nah, di situ kalian bisa lihat identitas punggung bukunya ya. Selanjutnya nanti ada nama penerbit. Baik anak-anak, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian paham dan mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.